Guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Javolta guys. Ini untuk para pemula ini. Ini penting sekali pengetahuan seperti ini kalau Anda menangani kasus dua pintu ini. Kulkas dua pintu. Jadi saya akan unggah ini tentang sistem pemanas di dua pintu atau no frost. Jadi ini saya akan kasih tahu pengukurannya, pemanas atau heater ini seperti apa. Jadi heater di dua pintu ini ada dua macam. Satu heater kaca seperti ini, dan diukur ini dengan tester ohm ini bisa nyambung atau tidak, atau dicolokin langsung ini ngetesnya Anda ini. Kalau hitungan detik ini 5 detik ini sudah anget, ini berarti heater ini bekerja sempurna guys. Jadi ini sistem pemanas pada kulkas dua pintu atau no frost. Kemudian saya akan kasih tahu nih kedudukannya. Kedudukan heater ini di sini nih. Oke. Tentu ini fungsinya untuk ngelelehin atau manasin cairan bekuan es di evap ini, dan akan leleh karena si heater ini bekerja panas. Jadi ini malah manasin bekuan es sesuai perintah dari timer dan defrost. Jadi ini namanya heater pemanas pada kulkas dua pintu. Ini pemula penting sekali nih. Kulkas pembekuan terus misalkan, kalau heaternya kok tidak pecah, Anda ukur dan Anda colokin langsung dengan kabel jepit dalam hitungan detik panas, berarti bukan heaternya guys. Jadi ini sudah pasti penyakit lain. Artinya nih bisa defrost dan timer. Ini adalah heater kulkas dua pintu atau no frost. Kemudian ngukurnya ini udah saya sambung. Kalau diukur ini akan nyambung di tester guys. Kemudian lagi nih, kalau anda sambung dengan colokan atau kabel jepit, hitungan 5 detik ini jangan kebanyakan. 5 detik tidak main-main, ini sudah panas. Anda cabut. Ntar saya kasih praktek ini atau saya liatin ngetesnya. Kemudian heater ini bekerja. Heater ini bekerja di kulkas dua pintu. Ini setelah setrum sebelah ini dikirim oleh si defrost guys. Jadi setrum sebelah ini nih diumpan dari defrost, kemudian fuse kebalik ini, fuse-nya di sini nih. Jadi heater ini bekerja setelah diumpan oleh setrum dari timer dan defrost. Jadi saya kasih tahu ini urutannya ini. Ini ilustrasi tapi penting sekali untuk para pemula ini. Jadi untuk acuan kalau Anda menangani kulkas pembekuan ini dua pintu, ini Anda bisa meneliti penyakit sebenarnya apa, ini sudah pasti ketahuan. Jadi heater kulkas dua pintu ini bekerja ini atas dasar perintah dari si timer guys. Jadi rangkaiannya seperti ini nih. Timer pindah ke heater, kemudian diterusin oleh si defrost. Kalau defrost ini sudah nyambung, pelat dalamnya ini sudah nyambung kena titik beku, kemudian lari setrumnya ke fuse, kemudian dari fuse ini diterusin masuk ke heater guys. Jadi begini nih. Kalau setrum sebelah ini setrum tetap. Jadi setrum yang tidak diutik-utik ini. Kipas 1, heater 1, kompresor 1, ini setrum yang tetap termasuk lampu. Jadi jalur setrum ini satu jalur ini dari colokan sebelah. Jadi yang sebelah ini dikendalikan oleh timer. Mindahnya ini dari timer. Timer pindah ke heater, kemudian setrumnya jalan, kemudian lari ke defrost. Defrost titik beku
kemudian ngirim mindah setrum ke fuse, kemudian fuse dilanjutin kalau fuse ini normal ke heater guys. Heater ini akan panas. Jadi fungsi panas pada kulkas 2 pintu ini untuk melelehkan es di evap. Takut-takut evap ini sudah banyak bekuan es. Oke. Jadi kalau Anda mengalami kulkas 2 pintu pembekuan di blok evap ini, kalau teori tadi ini sudah pasti Anda bisa baca guys. Sudah pasti Anda bisa baca. Bisa di heater, bisa di timer, bisa di defrost. Saya bilang bisa dibaca. Misalkan timer ini tidak mau pindah ke heater, 1, terjadilah pembekuan. Oke, artinya ini ke kompresor terus, pemanas tidak hidup. Kedua, kalau defrost ini sudah tidak mau ngontak titik dingin atau sudah diumpan dari timer kemudian si defrost ini tidak mau nyambung, otomatis heater tidak bekerja dan timbul pembekuan gas di evap. Kemudian lagi kalau timer sudah ngirim ke defrost mau, kemudian fuse ini putus, ini pun tidak sampai setrum ke heater guys, terjadilah pembekuan. Oke. Kemudian dari timer sudah ngirim ke defrost, dari defrost sudah ngirim lagi ke fuse, dari fuse sudah ngirim lagi ke heater. Kalau heaternya ini putus atau pecah kacanya, tidak bisa panas, ini juga sudah pasti ini pembekuan. Jadi kalau teori seperti ini Anda ini pasti paham. Jadi penyakit 2 pintu ini ada 4 prediksi: timer, defrost, fuse, heater kalau membeku terus. Tapi dalam prakteknya, kalau kulkas ini di bawah 5 tahun ke sini, ini yang namanya timer ini tidak ada rumusnya, karena saya belum pernah ganti timer dalam jangka umur kulkas ini 5 tahun ke sini. Artinya penyakitnya tetap di heater, defrost. Fuse pun ini sangat jarang saya pas kebetulan fuse ini putus. Karena fuse putus ini ada dasarnya. Misalkan terlalu lama heater hidup, karena timer ini nggak mau pindah ke kompresor guys. Ini luar biasa. Jadi ini saya akan uji supaya Anda tahu sistem pemanas pada sebuah kulkas 2 pintu. Ini untuk pemula melangkah ke 2 pintu ini sangat-sangat penting ini. Kalau sudah begini, Anda sudah pasti tahu caranya. Ini tidak main-main, ini ilmu daging ini. Siapa yang bilang bukan ilmu daging? Mana ada tukang kulkas itu ngasih tahu ke orang? Mana ada anak buah itu nanya ke bosnya itu dikasih tahu cara kerja begini? Itu luar biasa. Hanya saya dari dulu itu punya kenek itu saya kasih tahu semua supaya pada buka bengkel semua. Jadi saya sistemnya begitu, tidak iri supaya pada bisa dan bisa cari rezeki, kemudian tentu akan ngasih rezeki ke saya guys. Jadi ini adalah sistem pemanas pada kulkas 2 pintu. Ini namanya heater. Kemudian ada 2 macam heater. Satu heater kaca, kemudian yang kedua ini heater yang bareng, jadi heater pipa ditanam di bareng sama evap. Jadi heater yang pipa ini termasuk jarang rusak. Kalaupun ia rusak, Anda ganti dengan heater kaca guys. Sama saja, Anda ganti dengan heater kaca. Yang jelas fungsinya sama,
melelehkan es supaya es ini leleh, kemudian rongga-rongga evap ini berlubang kembali. Jadi ini luar biasa. Kalau Anda pemula ini akan tahu sistem seperti ini, Anda bakalan sudah tahu persis ini cara kerja dari timer menuju defrost, kemudian menuju fuse, kemudian menuju heater. Saya akan uji ini kalau Anda kepengen tahu bahwa heater ini saya colokin panas dan saya siram air ini. Saya akan colokin ini. Ini hitungannya 5 detik saja sudah panas sekali ini. Kalau heater seperti ini, saya akan uji ini ya, dan saya akan colokin ini. Saya tidak memakai alat. Kalau yang bilang memakai alat, ini tidak masalah. Teori ini berbeda-beda, tapi yang jelas pada dasarnya ini sama. Keakuratannya sama guys. Saya colokin ini. Ini sudah panas ini. Saya akan siram dengan air bahwa heater ini bekerja menghancurkan atau melelehkan es ini. Saya akan kasih tahu ini. Jadi tuh, hitungan detik ini sudah panas. Jadi Anda tahu ini kalau melelehkan es seperti ini hitungannya nggak nyampe 1 jam. Luar biasa ini saya kasih tahu tentang sistem kerja heater. Jadi ini beruntung pemula kalau pas melihat konten ini nih. Jadi konten yang luar biasa. Sistem panas pada kulkas 2 pintu. Oke guys, mudah-mudahan ini berguna untuk Anda pemula dan jadi tahu tentunya guys. Siang guys.